Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Baik, di sini saya dan tim saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan SDG 01. Baik, di sini ada deskripsi proyek dari proyek kami. Kami telah memberikan ilustrasi visual unik dengan tema SDG No Poverty mengenai salah satu penyebab kemiskinan, yaitu korupsi melalui karya stop motion. Kisah Oren yang berusaha merebut kembali roti miliknya dari tangan pemerintah. Stop motion ini dipenuhi dengan drama dan kejutan di setiap detiknya. Mengangkat tema kemiskinan melalui animasi yang menggemaskan, Oren siap membuat Anda sadar akan kemiskinan. Melalui karya Kita Bersuara, capaian dari proyek kami adalah 100%, menandakan bahwa kami sudah siap sepenuhnya. Slide selanjutnya. Ide cerita dari kami adalah cerita tentang tikus pengerat yang berusaha mendapatkan makanan di sebuah posko bantuan makanan. Dengan durasi 1 menit 30 detik dari animasinya yang ditentukan. Kami berhasil membuat sekitar 1 menit, kurang lebih itu 1 menit 25 detik. Premis cerita kami adalah pemerintah Poren akan membagikan sepotong roti untuk rakyatnya karena dilanda krisis makanan akibat wabah jamur. Poren ingin mendapatkan roti dari pemerintah untuk meredakan rasa lapar. Sehingga Poren harus ikut berebut roti di posko bantuan roti yang dibagikan oleh pemerintah, sambil berdesakan dengan tikus lain. Setelah Poren berhasil mendapatkan roti, tiba-tiba posko pemerintah tutup, sehingga memicu kegaduhan tikus lain dan berusaha mengambil roti yang dimiliki Poren. Selanjutnya. Struktur 3 babak dari cerita kami adalah babak pertama, karakter yaitu tikus bernama Poren. Inciting incident-nya adalah pemerintah Poren sedang membagikan sepotong roti untuk rakyatnya karena dilanda krisis makanan akibat wabah jamur. Tujuan dari Poren adalah ingin mendapatkan roti dari pemerintah yang bisa dikonsumsi dengan cara ikut berebut roti di posko pembagian bantuan yang dibagikan oleh pemerintah sambil berdasarkan dengan tikus lain. Hambatan dari babak satu adalah Poren yang telah berhasil mendapatkan makanan, tiba-tiba posko bantuan makanan tutup, sehingga memicu kegaduhan dari tikus lain dan berusaha mengambil roti dari yang dimiliki Poren. Lanjut untuk babak kedua, karakternya masih sama yaitu Poren, dengan insiden yang berbeda, yaitu karena kejadian tersebut, Poren gagal memakan roti dan menghindar dari kerusuhan. Tiba-tiba, saat menjauhi dari kerumunan tikus, Poren melihat oknum pemerintah yang sedang menyalurkan roti di belakang posko. Tujuan Poren ingin menghentikan penyelundupan yang dilakukan oleh tikus pemerintah. Dengan cara, Poren membongkar kotak penyimpanan roti yang diselundupkan oleh tikus pemerintah. Hambatan dari poin kedua pada babak dua adalah tikus pemerintah yang sadar bahwa aksinya diketahui oleh Poren langsung mengemas rotinya dan menghalangi jalan Poren dengan cara menendang kotak-kotak kayu penyimpanan roti yang kosong. Pada babak ketiga, karakternya masih sama yaitu Poren. Inciting incident-nya karena kejadian tersebut, Poren berusaha menghindar dari kotak-kotak yang ditendang pemerintah. Tujuannya, Poren adalah untuk menangkap tikus pemerintah, lalu mengungkap kejadian tersebut kepada tikus lain. Dengan cara, Poren memanggil kawanan tikus lain untuk membongkar kejahatan pemerintah. Closing point, kawanan tikus mengikuti arahan Poren, lalu menangkap tikus pemerintah. Selanjutnya. Sinopsis cerita kami adalah suatu hari pemerintah Poren akan membagikan sepotong roti untuk rakyatnya karena dilanda krisis makanan akibat wabah jamur. Seekor tikus pengerat bernama Poren ingin mendapatkan roti dari pemerintah yang bisa dikonsumsi, sehingga Poren berhasil mendapatkan roti. Tiba-tiba tikus pemerintah menutup posko bantuan. Akibatnya, tikus lain berusaha merebut roti Poren. Poren gagal memakan roti tersebut lalu merangkak keluar dari tikus lain yang sedang rebutan roti. Poren yang berhasil merangkak keluar dari tikus lain kemudian melihat tikus pemerintah sedang menyelundupkan roti bantuan. Poren yang melihat kejadian itu langsung mengejar tikus pemerintah. Tikus pemerintah yang sadar aksinya sedang dikejar Poren langsung berlari sambil membawa roti selundupan setelah menendang kotak penyimpanan roti untuk menghalangi jalan Poren. Poren melompat melewati kotak kayu yang ditendang, kemudian berhasil mengejar tikus pemerintah. Poren menunjuk tikus pemerintah sebagai pelaku yang menyelundupkan roti. Kemudian tikus lain mulai mengurungi tikus pemerintah lalu mengikat tangannya. Setelah diikat, Poren dan tikus lain memakan roti bersama-sama. Baik, ini adalah animasi kami untuk teknik animasi. Kami menggunakan teknik frame by frame, dan untuk rigging kami menggunakan kawat, dan untuk teknik pengambilan kami menggunakan side view. Bisa dilihat di sini ada thumbnail untuk babak 1, 2, dan 3. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Aulia Azizu. Baik, terima kasih.
Untuk slide selanjutnya ada menggambar tradisional. Berikut adalah referensi yang kami ambil, yaitu Poor as Church Mouse, yang dimana ini itu berasal dari Martes Expressionist via Elemental Timeless Blogspot and Compass Education Limited via Facebook. Lalu untuk konsep awal, kami menggunakan karakter tikus yang berbentuk segitiga. Lalu berikut adalah karakter desain final dari karakter Poren, yang dimana di sini kami menggunakan bentuk seperti bola atau bulat gitu. Karakter utama Poren. Karakter utama ini memiliki want, need, atau goals, yang dimana ia itu ingin mendapatkan sepotong roti untuk bertahan hidup. Lalu, untuk point of view-nya, di sini Poren sedang kelaparan dan berusaha untuk mencari makanan. Bagaimana dengan kelemahan dari karakter utama ini? Kelemahan dari si Poren ini ialah weakness, atau ia tidak memiliki suatu kekuasaan. Gitu. Yang selanjutnya itu ada attitude. Di sini attitude Poren sendiri adalah karakter yang pemberani. Lalu bagaimana dengan change atau perubahan? Poren di sini ingin menjunjung tinggi keadilan. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada karakter tikus pemerintah. Karakter tikus pemerintah ini kami ambil dari ID Times, kenapa tikus tidak menjadi hewan percobaan lab paling populer. Dan Timur Habivore, Art via Behance. Lalu untuk karakter utama atau konsep atau desain awalnya itu sama seperti karakter Poren, yaitu menggunakan karakter yang segitiga seperti ini. Dan untuk karakter terakhir atau desain finalnya, di sini kami membuat karakter tikus pemerintah sedikit berisi. Lalu, bagaimana dengan wants, need, atau goal-nya dari tikus pemerintah ini? Tikus pemerintah ini ingin sekali merampas hak orang lain. Lalu, point of view-nya itu adalah rakus. Itu mengapa tikus pemerintah digambarkan sedikit berisi. Bagaimana dengan weakness atau kelemahan dari si tikus pemerintah? Tikus pemerintah ini lalai. Lalu selanjutnya untuk attitude. Tikus pemerintah ini sangat tamak. Dan change, yaitu dia gagal menjalankan aksi korupsinya. Selanjutnya, di sini ada yang namanya referensi. Yang pertama itu karakter Poren. Poren ini berlumurkan oleh bercak lumpur, yang dimana di sini menggambarkan kondisi Poren yang sangat kotor, yang dimana lingkungan inilah yang membuat Poren itu kelihatan kotor. Lalu untuk warna hijau dari baju Poren ini, warna hijau lumut itu disimbolkan dalam arti negatifnya itu adalah kegagalan atau kemalangan. Lalu di sini tambalan baju dari Poren sendiri itu untuk menggambarkan suatu kondisi si Poren, yang dimana karakter ini sudah tidak layak atau karakter ini digambarkan sangat mengalami lesuh atau kemiskinan gitu. Untuk tikus pemerintah itu sendiri kami menggunakan tikus putih, dan untuk bajunya itu kami menggunakan baju bermotif batik, yang dimana referensi yang kami ambil itu dari pakaian dinas pemerintahan penyalur bantuan yang ada di Indonesia ini. Lalu di sini kami menyertakan simbol rantai, yang dimana arti dari simbol rantai sendiri itu adalah Pancasila kedua, yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Capaian mata kuliah menggambar tradisional world building. Berikut adalah hasil produk dan referensi kami. Yang pertama adalah referensi sudut pandang. Di sini kami menggunakan sudut pandang hadap depan, lalu kami menggunakan kontras yang cukup terlihat jelas di bagian perumahan dan juga perkotaan. Selanjutnya adalah referensi suasana lingkungan. Di sini kami ingin menampilkan suasana lingkungan yang kotor dan juga kumuh, yang ditampilkan dengan banyaknya sampah yang berserakan dan juga color yang warm. Selanjutnya adalah referensi konsep desain gedung dan rumah. Di sini kami mengambilnya dari rumah yang berbentuk jamur dari Smurf Village, yang kami modifikasi menjadi bentuk tikus untuk menyesuaikan dengan karakter kami, yaitu tikus. Selanjutnya adalah referensi isu kesenjangan ekonomi. Ini kami mengambil referensi dari kesenjangan ekonomi yang ada di Jakarta, tepatnya yang ada di pemukiman bantaran Sungai Kali Ciliwung. Selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya adalah referensi aset. Berikut adalah aset-aset yang kami gunakan. Di sini ada kantong sampah, lalu ada tong sampah, ada jamur yang kami bentuk unik agar terlihat tampilannya menarik dan juga pil. Lalu ada roti baguette yang jadi properti utama dari cerita kami. Selanjutnya ada box untuk menyimpan roti itu sendiri. Selanjutnya ada rumahan. Selanjutnya ada posko bantuan, lalu tikus yang baris untuk mengantri. Lalu ada tali yang digunakan untuk mengikat pemerintah di babak ketiga. Boleh next? Oke, selanjutnya adalah penerapan capaian mata kuliah di Nirmana 2D. Prinsip dasar elemen visual yang terdapat di poster, cover, dan juga aset dan karakter. Di poster sendiri, di sini kami menggunakan meletakkan karakter di bagian tengah untuk menampakkan dan juga fokus kepada karakter. Untuk di cover, ini kami menggunakan
coloring yang menyesuaikan dengan cerita kami, yaitu yang agak warm dan juga menampilkan karakter utama dan juga pemerintah. Selanjutnya adalah karakter. Untuk bagian karakter di sini bisa dilihat ada kami menggunakan batik sebagai elemen garis dan juga prinsip pola. Lalu di bagian aset di sini ada prinsip nirmana yang terdapat di bagian atap, elemen value, lalu prinsip irama dan juga kontras. Di bagian dindingnya terdapat elemen garis, tekstur dan juga prinsip harmoni. Lalu di bagian dasar atau dari bagian bawah rumah itu terdapat elemen bentuk dan bidang dan juga prinsip irama. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Rizky. Oke, baik. Selanjutnya untuk pengenalan animasi, di sini kami menggunakan prinsip animasi yang pertama adalah squat and stretch, di mana tikus dari kerumunan tersebut akan melompat merebut roti poren sehingga tikus tersebut terlihat stretching dan squat ketika persiapan. Selanjutnya anticipation, di mana sang pemerintah bersiap-siap atau mengancam menendang kotak roti. Selanjutnya untuk staging, setiap karakter terlihat tampil secara bergantian, yang dimana poren dan pemerintah datang dari kiri, sedangkan kerumunan tikus dari kanan, mengarahkan mata penonton melihat satu persatu dalam ke arah karakter. Selanjutnya straight ahead, di mana animasi tersebut pada efek atas rebutan roti kami menggunakan teknik straight ahead. Selanjutnya exaggeration, di mana gerakan poren melompati kotak dibuat berlebihan, di mana saat kaki menampak dibuat lentur seperti per. Selanjutnya timing, di mana poren mengundang-undang mendekati tikus pemerintah, di mana frame tersebut dibuat lebih banyak sehingga gerakan semakin lambat. Selanjutnya adalah follow through dan overlay action, yang dimana poren saat menampak kakinya sedikit memantul untuk berhenti. Selanjutnya adalah secondary action, di mana poren ikut menurunkan kupingnya saat dikepung. Selanjutnya adalah post to push, di mana kami menggunakan teknik post to push pada saat animate gerakan rakyat yang sedang melompati poren. Selanjutnya adalah arch, di mana gerakan tikus melompat tersebut berbentuk melengkung. Selanjutnya adalah solid drawing, di mana beberapa aset dibuat dengan bentuk 3D agar suasana lingkungan terlihat memiliki kedalaman dan isi. Selanjutnya adalah show in dan show out, di mana poren berjalan dengan normal yang diawali kemudian melambat saat kelaparan. Selanjutnya terakhir adalah appeal, di mana desain karakter poren dan tikus pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syada. Baik, pada capaian fotografi animasi, kami menggunakan kamera Canon 600D dengan lensa 18 mm hingga 55 mm. Untuk pengambilannya, kami menganimatnya menggunakan green screen, yaitu kami menggunakan komposisi Blur of Third. Lalu pada pengambilan animat kami menggunakan angle kamera yaitu eye level pada pengambilan environment. Lalu pada pergerakan karakter kami menggunakan angle top angle karena kami mengambil pergerakan karakternya secara terbaring. Lalu pada bagian shoot size-nya kami mengeditnya dengan shoot size full shot hingga extreme close up. Lalu terdapat 3 software yang kami gunakan pada animate. Kami menggunakan dengan ground frame yang keempat untuk mengambil pergerakan stop motion kami. Lalu kami mengeditnya di Premiere Pro dan CapCut. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, budaya visual di sini kami menggunakan budaya visual pada karakter pemerintah, di mana pemerintah tersebut menggunakan batik, yang dimana batik itu tentu jelas berasal dari Indonesia dan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia selalu menggunakan batik apabila memberikan bantuan makanan. Selanjutnya ada terlihat pada gambar sebelah kiri, di mana terlihat pada karakter foreigner rakyat yang sedang berhenti, menunjukkan budaya-budaya Indonesia yang mengantri. Selanjutnya adalah perumahan yang terlihat sempit, dan terlihat bahwa kesenjangan sosialnya sangat terlihat dari kaya sama yang miskin. Pada 360 derajat market ini, kita bisa mengadaptasikan animasi stop motion kami menjadi komik. Lalu kami bisa menjadikannya sebagai iklan anti korupsi, dan kami bisa menjadikannya sebagai konten edukatif pada sosial media seperti di TikTok, Instagram, dan Facebook maupun YouTube. Ini adalah penutup. Kesimpulan dan saran dari proyek Mini PBL ini adalah dengan tema No Property yang mengangkat masalah korupsi divisualisasikan dalam bentuk animasi stop motion berkarakter tikus merupakan cara yang kreatif untuk menyampaikan pesan sosial. Pesan ini dibuat untuk mengedukasi penonton tentang dampak negatif korupsi terhadap kemiskinan sambil menghibur dan memotivasi masyarakat. Proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui kolaborasi media digital dan peningkatan kualitas produksi animasi. Baiklah, itu saja dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, itu saja dari presentasi yang bisa kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.